Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa bi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'dah ma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman, pada pertemuan yang ke berapa ini ya? Keberapa sih kita nih? Ke-12 atau ke-11 ya? Ke-12 ya? Ke-11, Pak. Oh, ke-11. Ya, pada pertemuan yang ke-11 ini saya akan membahas mengenai akuntansi qard ya. Qard itu adalah pinjaman ya. Walaupun qard atau qirad ya sering diartikan juga dengan mudharabah ya. Kalau di Timur Tengah itu namanya muqaradah ya. Tapi qard di sini ada bukan mudharabah, tapi memang benar-benar qard atau dalam artian itu pinjam meminjam ya, dengan tanpa adanya imbal hasil atau tanpa adanya istilah itu bahasa bunga tapi bukan bunga ya, bagi hasil atau margin ya. Jadi itu minjam emang dia dikembalikan sebesar dana yang dipinjamkan ya. Dan bahkan lebih kecenderungannya itu adalah untuk menyedekahkan ya, atau untuk memberikan secara cuma-cuma gitu ya, tujuan dari qard ya. Nah, transaksi qard ini sebenarnya masuk dalam transaksi tabaruk ya, atau transaksi tolong menolong ya, sesama muslim. Oleh karena itulah transaksi qard ini dia sering dipergunakan dalam akad-akad yang istilahnya itu dia kalau dibilang itu hybrid ya, hybrid kontrak ya. Nah, hybrid kontrak itu jadi ada akad qard. Contoh dulu itu sering dipergunakan dalam akad pegadaian ya. Nah, jadi dia ada satu sisi ada akad qard, satu sisi dia ada akad wadiah ya, pegadaian ya. Tapi akad qard ini ada juga yang mengaplikasikannya secara tunggal atau qard, ya udah qard aja gitu ya. Dan bahkan cenderung menjadi akad sedekah gitu ya, atau dihapuskan. Nah, sebenarnya akad qard ini mudah ya teman-teman, gampang ya. Karena dia hanya dua pihak yang saling utang piutang ya, tanpa adanya imbal hasil. Ya, sebenarnya mudah aja sih. Oke. Setelah ini ya, saya sebenarnya ingin bahas mengenai akuntansi salam ya teman-teman. Tahu salam kan, transaksi salam? Bukan Pak Salam, bukan. Pak Salam udah lulus kemarin. Tahu, Pak. Tahu, Ya, Bapak. apa tuh salam, Marcelino, Mak Faiz? Apa Marcelino? Salam? No? Marcelino. Halo? Bentar, Pak. Waduh. Oke, Dio, tahu Dio? Iya, Pak. Ya, salam apa salam? Salam itu akad jual beli yang pengiriman barangnya itu di akhir gitu, Pak, nanti. Tapi Oke. bayarannya sesuai kesepakatan. Kayak order gitu, Bang. Nah, ya udah. Ya, jadi gitu ya yang tadi dikatakan oleh Deo, kurang lebihnya. Jadi transaksi jual beli yang dia pembayarannya di awal tapi penyerahan barangnya di akhir ya, dengan syarat ketentuan yang sudah jelas, spesifikasinya sudah jelas ya. Waktunya kapan, tempat penyerahannya kapan, di mana ya. Pukul berapa, jenis barangnya juga udah jelas ya. Spesifikasinya jelas semua ya. Nah, salam itu jadi untuk mengganti sistem ijon ya. Nah, sistem ijon ini sering sekali ternyata terjadi ya di masyarakat kita ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama saudara saya, jadi ada ya banyak kejadian orang jual kebun ya. Ada orang jual kebun nih ya. Di kebunnya itu banyak pohon-pohon yang misalkan durian kah atau kelapa gitu ya.
Nah, ketika si orang itu menjual kebun ya, kan si pembelinya itu nggak tahu ya apa namanya kalau memang kan secara akad memang benar sih ya, yang dijual itu misalkan kebun gitu kan dengan seluas berapa hektar gitu ya. Nah, begitu udah diperjualbelikan, nah si pembelinya ini mengira ya pohon-pohon yang ada di situ itu sudah jadi milik dia gitu kan. Nah, tiba-tiba saja beberapa hari kemudian setelah jual beli ya, tiba-tiba saja datang orang-orang yang ingin apa mengambil buah itu dan menebang apa pohon tersebut gitu kan. Ternyata itu adalah dari si penjualnya gitu, dari pihak si penjual. Nah, si pembeli kan protes loh, ini kan sudah dibeli. Nah, si apa namanya si penjualnya dia bilang gini, iya, udah dibeli sama kamu, tapi lihat akadnya. Coba lihat apa perjanjian yang diperjualbelikannya kan tanahnya gitu kan, kebunnya kan. Tapi kalau pohonnya kan enggak. Nah, makanya kita mau ngambil apa namanya nih hasilnya gitu kan. Mengambil hasilnya. Nah, itu yang sering terjadi di masyarakat kita sehingga akan munculnya sesuatu yang apa ya kezoliman ya di salah satu pihak ya, adanya saling saling menzolimi antara satu pihak dengan pihak yang lain karena adanya ketidakjelasan dalam transaksi. Nah, ini salah satu pemecahannya dalam syariah itu adalah transaksi salam. Jadi dalam salam itu memang barang itu belakangan, tapi jelas ya. Barang itu jelas yang diperjualbelikannya itu adalah barang gitu ya, barang A ya barang A. Walaupun nanti diserahkannya di akhir gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi solusinya dalam Islam ada transaksi salam untuk menghilangkan sesuatu yang goror tadi gitu ya, goror ya, kan goror yang tidak jelas. Nah, memang sering terjadi seperti itu teman-teman ya. Nah, adapun nanti ketika salam ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama ketika transaksi salam boleh saja si apa nih pembeli ya. Si pembeli ini kan dia udah bayar duluan nih, ya kan? Si pembeli kan udah bayar duluan. Otomatis kan uangnya si pembeli udah dipegang ke si penjual kan, sudah dipegang oleh si penjual. Nah, ketika dana itu dipegang, tapi kan hasil belum diterima. Nah, si pembeli ini diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada si penjual ya berbagai macam lah, bisa surat-surat apa gitu ya, surat berharga ya, misalnya kayak BPKB, terus apa BPKB mobil motor ya. Nah, dari jaminan itu sekiranya nanti bisa dicairkan ketika adanya awan prestasi baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ketika ada jaminan yang di apa namanya tuh yang dipegang oleh si pembeli gitu ya. Nah, maka akan ada kemungkinan ya. Kemungkinannya itu ketika barang yang dikirimkannya itu bisa jadi memang sama dengan yang diinginkan ya. Ketika barang yang dikirimkan itu adalah sama dengan apa yang diinginkan, maka itu adalah kemungkinan yang paling terbaik gitu ya. Paling istilah itu yang paling diinginkan gitu ya, sehingga transaksi berjalan dengan normal. Dengan normal artinya tidak ada masalah. Nah, tapi ada kondisi ternyata barang yang dikirimkan ya, ternyata barang yang dikirimkan itu kualitasnya jauh di bawah atau kualitasnya jelek ya, di bawah yang diinginkan. Nah, itu ada beberapa istilahnya perlakuan-perlakuan ya. Apakah itu bisa perlakuan itu bisa menjadi tetap misalkan yang tanggal 31 Desember penyerahannya, misalkan 1 kilogram mangga harum manis gitu ya. Nah, ternyata mangganya itu ternyata busuk gitu kan. Yang diserahkan itu ternyata mangganya itu busuk. Nah, ketika mangganya itu busuk, nah nanti ini si pembeli ini gimana nih? Dia mau kayak gimana? Apakah tetap menerima mangga busuk itu tapi dengan harga yang di bawah apa namanya? Yang tidak sesuai dengan akad gitu ya, dengan harga sesuai dengan akad gitu kan? Atau istilahnya itu atau si pembeli menolak, misalnya si pembeli menolak karena kualitas yang diinginkan tidak sesuai ya. Nah, kalau pembeli menolak itu ada beberapa perlakuan. Apakah diperpanjang kontraknya? Artinya di apa namanya? Dikontrak ulang gitu ya.
dikontrak ulang, misalkan 3 bulan lagi gitu kan diperpanjang. Ataukah ini apa namanya benar-benar ditolak 100%. Jadi jaminannya itu dicairkan ya. Jaminannya itu dicairkan atau dijual gitu ya untuk mengganti kerugian. Nah, dalam menjual jaminan ini juga akan ada sesuatu yang akan terjadi juga, yaitu seperti kalau misalkan jaminan ya ternyata jaminannya itu di atas harga atau ya harga barang yang diperjualbelikan, maka selisihnya itu sisi lebihnya itu akan dikembalikan kepada si penjual gitu ya, kan itu jaminan penjual kan. Atau kalau misalkan sama ya harga jaminannya itu sama, ya berarti tidak ada masalah. Atau jaminannya itu ternyata di bawah ya, di bawah harga barang yang diperjualbelikan. Nah, maka kerugiannya ditanggung oleh si pembeli ya. Jadi seperti itu. Nah, itu dalam akuntansi salam. Jadi beberapa hal yang akan kita bahas nanti di akuntansi salam ya, bahwa akan ada perlakuan-perlakuan yang akan terjadi ya ketika di luar dari akad ya, di luar dari perkiraan, Jadi seperti itu ya. Oh ya, ada yang mau tanyakan nggak? Ini sebelum saya share screen. Ada yang mau tanyakan? Belum ada, Pak. Oke, saya share screen ya. Oke. Transaksi court. Nah, tadi ini yang saya katakan ya. Transaksi court itu adalah transaksi pinjam meminjam ya. Meminjamkan tanpa adanya imbalan. Sering dikatakan dengan qardul hasan ya. Nah, dalam literatur fikih dikategorikan sebagai akad tatawu atau saling membantu dan bukan akad transaksi komersial. Dalam aplikasi biasanya ada 4 hal yang dilakukan dalam menjalankan qard ini, yaitu dana talangan haji ya, cash advance ya, lalu pinjaman kepada pengusaha kecil terutama yang tidak mampu diberikan dengan pinjaman komersial, lalu pinjaman kepada pengurus bank, nah atau biasanya koperasi ya, koperasi pada suatu perusahaan tertentu, nah dia meminjamkan ya, nah itu biasanya akadnya qard. Landasan hukum dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 11, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Dan bahkan ada yang mengatakan ya, itu hadis kalau ya. Terus ini ada hadisnya, bukan seorang muslim yang meminjam muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Ya. Ini artinya anjuran untuk berbuat baik. Jadi ketika ada orang meminjam, ternyata sedekah, ada yang bilang ada hadisnya kalau saya, ada yang tahu nggak? Adalah sedekah dengan meminjamkan itu ternyata lebih utama meminjamkan. Ya terutama kepada orang-orang yang memang kita tahu dia itu kurang mampu gitu ya. Nah, ketika ada seorang itu meminjam terutama untuk kebutuhan primer ya, itu ternyata lebih utama loh daripada kita memberikan sedekah kepada orang yang mungkin dia dalam tanda petik kita nggak tahu nih dia butuh apa enggak gitu kan. Ternyata ketika ada orang nih meminjam dong, kenapa? Misalkan dia, ya nih saya belum, misalkan udah berapa hari belum gajian gitu ya, gajian saya terlambat atau ya saya belum makan gitu kan, saya minjem dong buat makan nih karena dari kemarin belum ada uang apa yang masuk gitu ya. Nah itu lebih utama loh kita memberikan pinjaman pada orang-orang seperti itu, dan bahkan kalau memang ternyata kita berlebih gitu ya, justru malah diutamakan ujung-ujungnya itu menjadi sedekah gitu ya, menjadi sedekah dibandingkan dengan memang kita ingin menyedekahkan pada orang yang mungkin kita belum tahu dia butuh atau tidak. Mungkin kita hanya melihat secara kasat mata ini orang kayaknya kurang mampu nih kita kasih sedekah gitu kan. Tapi dibandingkan dengan orang yang datang kepada kita dia ingin meminjam uang ya, tapi kita juga tahu nih minjam uang yang pasti buat kebutuhan primer gitu ya, bukan buat apa namanya misalkan minjem dong buat apa, mau main poker nih nggak punya uang, nah itu mah jangan ya, buat main game lah jangan ya.
Nah, artinya memang dia kebutuhan pokok gitu ya. Ada orang meminjam buat kebutuhan pokok dia. Nah, itu malah lebih utama kita meminjamkan kepada orang-orang yang seperti itu, ya. Nah, akadnya ya apa transaksi qard ya. Transaksi qard yaitu apa namanya? biaya qard pada kas gitu aja sih sebenarnya teman-teman ya. Ya pada kas ya. Nah, kalau misalkan dia nggak bisa bayar nih, ya berarti apa tuh? Kalau misalkan dia nggak bisa bayar, berarti apa namanya harus dihapuskan ya. Jadi apa? Sedekah ya, sedekah pada biaya qard itu ya. Berarti jadi biaya sedekah pada qard ya. Kalau misalkan dia nggak bisa bayar, sebenarnya gitu aja sih qard ya. Nah, transaksi qard ini memang transaksi yang paling gampang ya, yang paling mudah. Nah, ini qard ya yang dilakukan di apa namanya di Timur Tengah ya. Timur Tengah itu mudorobah ya, mudorobah itu sering sekali dengan muqorodah yang tadi saya bilang ya, kirot ya, transaksi kirot. Nah, qard ini kalau di Indonesia itu lebih kepada ke sosial ya. Nah, tapi kalau di Timur Tengah saya dengar katanya di sana itu mudorobah dengan muqorodah itu sama. Ya, muqorodah itu ya qard ya, jadi pinjaman. Jadi bank memberikan pinjaman ya kepada apa namanya kepada si nasabah, dan si nasabah ini dia menolak keuntungan dan dikembalikan kembali kepada bank sebesar yang dipinjamkan ya. Nah, ini yang ada di Timur Tengah ya. Kalau di Indonesia ya dia pinjam-minjam memang untuk kebutuhan pokok. Ya, itulah mengenai transaksi qard ya. Sedikit transaksi qard sebagai pengantar ya. Nah, oh ya teman-teman, saya pengen tahu nih teman-teman tahu akuntansi nggak sih sebelumnya? Halo? Halo, halo? Tahu Bapak. Apa? Ya. Cuman belum ngerti ya. Jadi gini, kalau memang seperti itu, teman-teman harusnya punya buku ya. Udah ada yang beli buku belum? Ramdan udah ya? Iya, Bang Ramdan udah punya. Ramdan. Udah punya Bapak. Ya, baru Ramdan loh. Yang namanya punya buku itu satu orang satu ya, bukan satu kelas buat rame-rame, bukan ya. Karena nanti Ramdan kan juga nih. iya, yang buku itu satu orang satu teman-teman ya. Jadi gini loh, yang buku itu penting ya, buku itu penting. Jadi ketika nanti apalagi teman-teman kan mahasiswa ya, Bapak ke kakaknya. ya. Jadi buku itu penting, apalagi nanti kan teman-teman akan lulus, apalagi akuntansi teman-teman ya, itu lowongan yang paling banyak yang pasti biasanya dan itu banyak dibutuhkan, ya itu bagian keuangan dan akuntansi. Nah, bicara bagian keuangan itu pasti akuntansi, ya. Walaupun sebenarnya harusnya berbeda ya. Keuangan dengan akuntansi itu berbeda sebenarnya, ya. Tapi secara realnya, ya, ketika dibutuhkan bagian keuangan itu biasanya akuntansi, ya. Akuntansi apa namanya akuntansi perpajakan, akuntansi keuangan, ya. Nah itu kalau teman-teman nggak tahu, apalagi kan teman-teman kan pernah kuliah gitu kan, kalau nanti ditanya oleh misalkan user ya, teman-teman mau ngelamar kerja nih, terus tanya, kamu bisa akuntansi nggak? Bisa, coba. Terus kan kosong, ngeblank, ngezong gitu kan. Nah, itu kan ditanya, katanya bisa. Kok mana? Nggak ada gitu kan, kata si usernya. Kamu dulu kuliah di mana? Dosennya siapa? Nah, saya yang kena kan. Dosen akuntansi Pak Hasbi, Pak. Oh, gimana sih itu Pak Hasbi? Ya, jadi intinya teman-teman ya, kalau memang teman-teman itu kurang ya, coba beli bukunya, ya beli bukunya. Nah, beli bukunya, siapapun penerbitnya, siapapun penulisnya, yang penting bukunya itu jelas ya, bisa dimengerti ya, dan lebih ke ini aja teman-teman ya. Yang penulis itu orang Indonesia aja. Kalau orang luar dia biasanya di sana itu meluas ya.
kayak accounting principle-nya Wegan dan Kiso itu benar-benar meluas, itu dia bahas macam-macam ya. Jadi ya kalau kita baca itu bisa-bisa ya satu apa namanya? Satu S1 ini itu cuma bisa kita baca buku itu doang gitu loh. Ya, bukan cuma satu semester doang, itu bisa-bisa 8 semester itu kita baca itu doang gitu kan, saking banyaknya pembahasan di bukunya Wegan dan Kiso gitu kan. Tapi kalau teman-teman ingin memperluas wawasan sih nggak masalah ya. Kalau teman-teman, saya pengen tahu gitu kan, apa namanya, buku akuntansinya dari luar misalnya kayak Wegan dan Kiso, kayaknya bagus Pak. Oke silakan ya, silakan baca, dibaca gitu kan. Tapi di situ ambil aja inti-intinya ya kalau kita mau cepat gitu. Dan juga harganya lumayan ya. Bukunya Wegan dan Kiso itu accounting principle harganya sekitar 1 juta kalau sekarang 800.000 deh. Sekitar segituan ya. Dulu waktu saya masih kuliah tahun 2001 ya. Itu bukunya seharga 200.000 ya, dulu itu 200.000. Sekarang kayaknya udah 800-900.000. Bukunya tebal ya, itu bisa buat jadi bantal ya kalau misalnya nggak ada bantal di rumah. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman memang ingin memperdalam ya, dan memang harus memperdalam sih teman-teman ya. Karena ini loh, istilah tuh kebutuhan loh. Bukan apa kalau dibilang tuh bukan buat ini doang, buat bercanda doang, kalau istilah itu buat gurau doang, bukan. Nah, yang namanya buku akuntansi ini kebutuhan teman-teman ya. Dan ini memang buku itu sesuatu yang penting teman-teman ya. Teman-teman akan merasakannya nanti deh ketika udah lulus. Tuh jangan sampai nanti menyesal. Kenapa kok saya nggak belajar dari dulu ya? Kenapa kok saya tidak membaca dari dulu ya? Gitu kan? Kenapa saya kok nggak tahu dari dulu ya? Apalagi akuntansi itu ilmu yang cenderung kalau dalam bahasa kita itu statis. Statis itu apa? Pengembangannya tuh nggak banyak gitu ya. Yang dari dulu yang namanya aset bertambah itu di debit yang akan berubah jadi kredit gitu kan, nggak ada bisa tuh dia udah ilmu yang matang gitu, ilmu yang sudah matang, ilmu yang apa namanya pengembangan itu mungkin nggak banyak gitu ya. Dan kalau kita nggak tahu itu ya sayang gitu loh, sayang banget tuh teman-teman ya. Ya jadi seperti itu ya. Oke. Memang harusnya ini kita ada satu sesi khusus mengenai dasar-dasar akuntansi atau akuntansi perusahaan jasa ya. Mungkin nanti saya akan coba tanya di grup aja ya teman-teman ya, di grup nanti saya akan coba tanya ke teman-teman kalau ada yang ingin memperdalam akuntansi, saya akan bantu ya apa namanya di luar sesi kuliah ya gratis ya tanpa pungutan biaya khusus buat teman-teman mahasiswa di INAIS ini ya, baik itu yang MBS maupun yang PBS ya. Tapi syaratnya satu, harus punya bukunya ya. Nah, harus punya bukunya, kalau nggak ada bukunya mau bahas apaan ya. Orang teman-teman juga ngeblank kok gitu kan. Susah kan, istilah itu jadi teman-teman tuh harus punya pegangannya dulu baru ya kita bahas itu ya. Kalau misalkan pegangannya nggak ada, apa yang mau dibahas gitu kan. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Oh ya, aduh kok waktunya udah mau habis aja nih. Ini Zoom-nya saya khawatir putus di tengah jalan ya. Nanti kalau misalkan putus, ini ya, kita lanjut lagi ya. Coba bentar ya, akuntansi ijaroh. Ijaroh, salam ya. Mana sih? Akuntansi. Apa ya, tim? Ada sini. Bentar ya, saya lagi nyari materinya nih. Seingat saya kemarin ada. Keluar ya. Jadi kalau dalam transaksi salam itu, yang penting adalah kita mengerti
hukum dasar salam itu ada penyerahan barang di akhir ya. Yang tadi saya katakan ya. Nah, karena ada penyerahan barang di akhir, berarti akan ada beberapa perlakuan-perlakuan tadi ya. Adanya jaminan ya, adanya barang yang mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan ya. Terus adanya perpanjangan kontrak ya. Karena adanya adanya ketidaksesuaian tadi gitu kan. Wah, ini kemana nih? Ini cepet ya. Oke teman-teman, mungkin nanti yang salam kita bahas tersendiri aja ya. Ini kayaknya menghilang materinya. Oke, nanti yang salam kita lanjut saja karena memang salam itu cukup panjang juga. Saya khawatir nggak cukup juga nih waktunya ya. Di sini udah tinggal 5 menit ya di Zoom-nya, takutnya keputus ya. Dan dimulai lagi khawatir makan waktu lagi. Mungkin kita pada kesempatan kali ini kita bahas tentang chord aja dulu tadi ya. Jadi kalau chord itu ya bagi yang meminjamkan ya dia biaya chord ya pada kas ya. Nggak mungkin juga pada utang, masa minjemin orang belum dikasih gitu kan. Ya biaya chord pada kas ya. Misalkan dia sedekah nih, berarti jadi sedekah pada biaya chord gitu ya. Menghapusnya. Ya, mungkin itu aja teman-teman pertemuan kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi tentang transaksi salam ya. Nanti salam ada namanya istisna ya. Nah, istisna itu juga nanti bagaimana tuh perlakuannya ya. Perlakuannya itu bagaimana pembayaran secara termin ya. Nah, masih banyak lagi sebenarnya teman-teman ya yang mengenai akuntansi syariah ini. Tapi jangan sampai kita udah banyak melangkah secara dasar akuntansi kita nggak paham. Nah itu sangat berbahaya ya. Kenapa? Ya ibaratnya kita masuk ke dalam sebuah kolam ya. Nah tapi kita kita nggak bisa berenang, kita nggak ada latihan berenangnya, kita nggak ada persiapan tabung oksigennya, ya sehingga kita masuk dalam kolam itu ya udah kita tenggelam. Tenggelam akhirnya kita nggak selamat, nggak mengerti gitu kan, bahasa itu kita nggak ngerti. Padahal udah lama nih, udah berjalan lama tapi nggak ngerti juga. Nah ini malah berbahaya gitu kan, jadi buang-buang waktu aja ya. Jadi harus persiapan dulu itu dasar-dasarnya ya mengenai akuntansi itu apa kan dasarnya. Nah biar tahu ya ada bukunya ya, baca bukunya. Ya, oke seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.